Mana yang lebih paten, Bapak pilih gitu aja ya. Ini lebih paten, nah gitu ya. Oke, bubur diaduk atau nggak diaduk? Ya bubur diaduk lah lebih enak lah. Oke, pilih MRT atau kereta cepat? Ya kereta cepat lah karena aku. Lanjut, Hotman Paris Hutapea atau Ruhut Sitompul, Pak? Ya suruh si Ruhut lah biar anu dia. Karena dia kalah DPR kemarin kita pilih dia aja. Tapi kan Ruhut oposisi, Pak. Ini soal oposisi, Lebih paten mana? Ganjar atau Anies? Sebagai oposisi. Gak ada yang paten. Oke, lanjut. Masih edisi oposisi. Menurut Bapak lebih paten mana? Hasto Kristianto atau Bambang Pacul? Ya lebih paten Bambang Pacul lah. Presiden Jokowi atau Presiden SBY? Ya Presiden Jokowi lah, kan bos saya sekarang. Oke, standar harus begitu. Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo? Ya masih Presiden Jokowi lah, masih bos saya. Wah. Loyalitasnya jelas. Yang terakhir, Pak Jokowi atau Gus Dur, Pak? Atau? Gus Dur. Ya Gus Dur. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak, Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Waktu itu sempat viral, Pak, di media sosial Ibu Mega pidato gitu ya, bahwa waktu itu Bu Mega yang mencoba mengembalikan Pak Prabowo dari Jordania. Katanya eksil, saya marah kepada Panglima, saya marah kepada Menteri Luar Negeri. Kenapa ini anak terbaik bangsa dibiarkan keleleran, quote unquote, di luar negeri. Tapi ada satu pengakuan dan kemudian akhirnya kepercayaan publiknya bahwa ya Bu Mega lah yang kemudian merehabilitasi kewarganegaraannya Pak Prabowo pada waktu itu. Tapi ini ada satu testimoni, Pak, dari sahabatnya Pak Luhut, Jenderal Joni Lumintang, di bukunya Bapak. Menurut Joni, Luhutlah yang sebagai duta besar Republik Indonesia di Singapura yang mengeluarkan paspor WNI untuk Prabowo sehingga dia bisa pulang ke Indonesia pada tahun 2001 dan kelak bisa bikin partai politik, bahkan bisa ikut dalam pemilihan presiden 2024. Finally reveal ya. Paten juga data kau ini. Data kau paten juga tuh. Iya, betul nggak Pak bahwa Gimana ceritanya? Jenderal Duta Besar yang mulia Duta Besar Luhut Panjaitan lah yang mengeluarkan paspor untuk. Ya sebenarnya sih ya. Gimana kasih cerita, Pak? Ya setelah Prabowo pergi ke Jordania, kami kan enggak ada kontak waktu itu. Ya jadi saya duta besar. Ya satu siang sekretaris saya namanya Emily itu orang Singapura. Dia bilang, Ambassador, kamu ada tamu orang penting dari Jakarta gitu, jenderal. Saya bilang siapa? Kok saya nggak ada janjian gitu. Dia bilang ada. Ini dia di mana? Di bawah sekarang. Gitu. Saya turun ke bawah. Saya lihat Pak Prabowo di situ. Ya, udah. Dia bilang, apa kabar Bu? Dari mana gitu? Ya, terus dia bilang, aku baru darat Bang gitu. Ya sudah. Saya ajak, kita makan aja deh. Kajak ke atas. Kami pergi makan di restoran Jepang itu di Singapura itu. Ya kita ngobrol lah gitu, ngobrol, ya beliau cerita, ini saya pikir mengasa buat yang muda juga, ya value persahabatan gitu, dan ya kita nggak ngerti apa hidup ini gitu loh. Ya terus saya bilang, terus kita makan, dia bilang, Bang ini saya Prof Cum, kami panggil Pak Sumitro itu Prof Cum. Prof Cum itu agak sakit, agak parah. Tapi ini paspor saya sudah mau habis, mau expire udah gitu. Saya coba di Jordan untuk ketemu duta besar, nggak pernah ketemu. Jadi saya benar panjang. Saya panggil, saya punya atasnya imigrasi, saya tanya ini gimana gitu. Terus dia bilang,
ini Pak Prabowo mungkin ada ini ya dia jawabnya nggak jelas gitu. Saya tanya, saya ini apa? Duta besar apa? Berkuasa penuh mewakili siapa? Pemerintah. Saya bilang keluarin tuh paspor perpanjang gitu. Jadi sebenarnya kita tuh kadang-kadang tidak berani membuat keputusan, dan itu banyak di pemerintahan. Padahal sebenarnya keputusan itu untuk kebaikan gitu. Ya, terus ya pendek cerita ya dikeluarinlah paspor itu dan jalan. Dan kemudian saya lapor juga kepada Presiden Gus Dur dan juga kepada Wakil Presiden Megawati. Ya itu ceritanya itu. Jadi nilai kesahabatannya apa tadi? Ya, saya pikir orang kan kalau waktu itu siapa? Karena sudah dikuyu-kuyu semua. Ya banyak cerita, saya nggak cerita di belakang itulah. Ya artinya saya bilang sama Pak Prabowo juga, ya that's life kok, saya bilang. Ya kadang-kadang orang kalau kita lagi kuasa, semua orang datang akan baik-baik aja. Tapi begitu kita tidak berkuasa, kita ada sedikit masalah, orang semua nimpukin kita rame-rame gitu. Jadi buat saya teman is teman. Ya, jadi orang mau bilang apa aja ya, he's my good friend. So what gitu loh. That's what friend are for judulnya ya. Jadi Paten ya. Jadi waktu itu di saat seluruh kedutaan di mana-mana menghindari mengeluarkan paspor untuk Pak Prabowo, Jenderal Luhut sebagai duta besar ya, luar biasa. Saya gini juga, saya penuh. malas juga cerita-cerita itu sebenarnya karena. tapi penting ini, karena ini menarik, ada 2 keyword, Luhut dan Prabowo. Pasti yang baca banyak. Ya, Tapi saya yang kenal tadi Anda tanya mengenai Pak Prabowo, saya pikir ya alam ini udah ya menyiapkan dia untuk jadi presiden menurut saya. Jadi ya dia dengan segala macam pengalamannya, menurut hemat saya kalau dia konsisten terus begini, dia akan presiden yang baik dan akan baik buat Indonesia. Dia meneruskan apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Jadi saya lihat Pak Jokowi juga sampai kemarin saya ketemu masih terus untuk menyiapkan apa-apa yang perlu untuk kelangsungan pembangunan pada zamannya Pak Prabowo yang dulu saya tidak lihat itu waktu saya kepala staf presiden 2014. Sekarang ini jadi saya pikir kalau kita 2045 itu nanti negara paling tidak high income country itu ya saya pasti dapat. Pak, jadi lebih galak mana Bapak apa Pak Prabowo sih Pak? Kenapa tuh? Lebih galak mana Bapak sama Pak Prabowo sama Pak Ya, Sukarno? kami dua-dua sama galaknya dulu waktu muda. Lagi-lagi dalam diskusi dengan pimpinan KPK ada hambatan-hambatan tertentu. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan Pak Saud ya. Ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya. Menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu zaman saya menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu ya bayangannya. Jadi jangan lagi kita berpikir ini ada mantan-mantan penghuni KPK dulu, wah zaman kau zaman jahiliyah ya. Zaman sekarang sudah zaman lebih tertib. Jadi jangan juga kau bangga-banggakan itu, jangan ada bilang pelemahan. Ngapain pelemahan pemerintah lemahkan KPK? Dengan membangun sistem ini justru penguatan KPK. Jadi jangan senang negerimu ini bilang negara OTT. Enggak lah, jangan bangga lah. Itu apa pengurus, saya bilang kampungan itu. Pengurus-pengurus itu loh, kamu zaman saya OTT aja begini ya, kampungan zaman kau. Sekarang enggak, zaman modern. Udah saya hitungin udah ke-7 nih kampungannya.